jam dinding tua di ruang luar berdetak keras. Padahal biasanya suara jam tidak pernah sejelas ini. Setiap detaknya terdengar menusuk telinga, membuat waktu terasa berjalan sangat lambat. Aku mencoba tidur, tapi rasa gelisah tidak mau pergi. Rani juga masih terjaga, terlihat dari caranya terus berguling dan sesekali menarik napas panjang. Dika entah sudah benar-benar tidur atau pura-pura, karena dari tadi dia hanya diam. Wajahnya menghadap ke tembok, tubuhnya meringkuk kaku. Aku menatap langit-langit, berharap kantuk segera datang. Namun semakin kupejamkan mata, semakin jelas aku mendengar sesuatu. Bukan suara jam, bukan suara nafas Rani ataupun Dika. Suara itu pelan sekali, samar tapi nyata. Tok, tok, tok. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku menoleh perlahan ke arah jendela. Tirai coklat tua itu masih terpasang bergelombang halus diterpa angin yang entah dari mana. Padahal jendela jelas tertutup rapat. Suara ketukan itu muncul lagi. Tok, tok, tok. Aku langsung mendorong lengan Rani yang posisinya paling dekat dengan jendela. Ran, lo denger gak? Bisikku pelan. Rani mengerjap. Matanya yang sempat hampir terpejam langsung terbuka lebar. Dia mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Kami berdua menahan napas, mencoba memastikan. Dan benar saja, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih jelas, seolah benar-benar ada seseorang yang mengetuk dari luar. Tok, tok, tok. Dika tiba-tiba bangkit. Dari posisinya, wajahnya pucat pasi. Gue denger juga. Itu dari jendela kan? Suaranya bergetar. Kami bertiga terdiam. Tidak ada yang berani mendekat. Tapi kemudian, suara ketukan itu berubah. Kali ini bukan hanya ketukan, melainkan suara gesekan. Seperti kuku panjang menggaruk kaca perlahan. Suara itu membuat bulu kuduku berdiri. Lalu terdengar bisikan. Suara itu halus, serak, dan terasa dekat sekali. Seolah ada bibir yang menempel langsung di kaca jendela. Buka, aku kedinginan. Aku merinding sekujur tubuh. Suara itu jelas bukan suara manusia biasa. Pelan, panjang, dan penuh hawa dingin yang membuat darahku seperti berhenti mengalir. Rani spontan berdiri, matanya menatap jendela dengan sorot penasaran yang semakin besar. Lo denger nggak kayak ada orang di luar? Aku langsung menarik tangannya. Jangan Ran, jangan dekat-dekat. Tapi Rani menepis tanganku. Kalau benar ada orang di luar, masa kita biarin? Kasian dong. Malam gini, dingin. Dia melangkah ke arah jendela, meski wajahnya sendiri pucat. Dika hampir menjerit. Ran, jangan buka. Lo lupa semua orang udah bilang apa? Rani menoleh sebentar, lalu berbisik, kalau cuma larangan orang kampung, kalau semua ini cuma buat nakut-nakutin. Aku bisa lihat tangannya gemetar saat ia meraih tirai. Aku sendiri berusaha menghentikannya, tapi tubuhku kaku, seperti ada yang menahanku untuk bergerak. Ruangan terasa semakin dingin. Nafas kami sampai terlihat seperti asap tipis. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu semakin keras. Kali ini diiringi suara napas berat dari luar. Buka ah, aku kedinginan. Suara itu terdengar lagi. Lebih panjang, lebih mendesak. Rani menelan ludah, lalu dengan gerakan cepat menarik tirai. Dalam sekejap, angin dingin menerpa wajah kami. Tapi yang membuat kami membeku adalah bayangan samar di balik kaca jendela. Sesuatu berdiri di sana, tinggi, kurus, dengan kepala yang miring tidak wajar. Aku sempat melihat matanya, hitam pekat, tanpa putih, menatap langsung ke arah kami. Senyum lebarnya mengerikan, bibirnya sobek sampai telinga. Dan di tangannya
Jari-jari panjang dengan kuku runcing menempel di kaca, menggores-gores perlahan. Rani menjerit kecil, tapi tidak segera menutup kembali tirai. Matanya terpaku, seolah hipnotis. Aku berteriak, "Tutup, tutup! Sekarang!" Namun sebelum Rani sempat bergerak, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dalam, seakan langsung masuk ke telinga dan kepala kami. Aku sudah masuk. Lampu kamar tiba-tiba mati. Gelap gulita. Yang tersisa hanya suara napas berat dan aroma busuk menusuk hidung, membuat perut terasa mual. Kami bertiga menjerit bersamaan. Di dalam gelap itu, aku mendengar sesuatu bergerak cepat di dalam kamar, bukan lagi di luar. Bagaimana kisah selanjutnya? Nantikan di bab 4.